Hi, welcome to Aegis Room. Ini adalah episode pertama dari Aegis Room. Yay! Congratulations, shout out to me. Actually, gue udah lama banget pengen bikin podcast motivasi sejenis ini, dimana gue bisa ngobrol bebas, dimana gue bisa ngomong panjang lebar tentang suatu topik yang jadi concern banyak orang, dan akhirnya bisa tercapai juga hari ini. Sedikit pengenalan mengenai Aegis Room. Aegis Room adalah sebuah ruang untuk bertumbuh bersama melalui podcast motivasi dengan berbagai topik kehidupan untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Gue harap Aegis Room bisa menjadi safe haven untuk kalian. Kalian bisa enjoy mendengarkan podcast ini, dan of course ada sesuatu yang bisa kalian pelajari. Oh ya guys, kalau kalian denger ini ada BGM suara hujan. Jujur itu gue gak nambahin suara hujan, tapi kondisi ketika gue berekam ini memang lagi hujan. Oke, kembali ke topik. Jadi di episode 1 kali ini gue akan bahas mengenai Gojek driver. Tahu kan ya Gojek driver itu siapa? Mereka manusia-manusia yang mencari rezeki dari jalur nyupir. Satu tingkat lebih elit lah ya dibanding dengan supir angkot. Kenapa gue mau bahas Gojek driver? Well, sebenarnya gue awalnya nggak notice banget mengenai Gojek driver ini, karena gue nggak begitu menggunakan ojol juga. Cuman akhir-akhir ini gue mengamati peristiwa Gojek driver dan menyadari bahwa memang ada yang bisa kita ambil dari sana. Ini adalah cerita tentang ayah gue yang kedepannya bakal gue panggil sebagai Abi, yang beberapa bulan lalu akhirnya mulai menjadi Gojek driver. Gue bakal cerita dari awal mula kenapa kok bisa jadi Gojek driver. Jadi Abi adalah salah satu korban PHK ketika masa pandemi. You know, ketika awal-awal pandemi itu kan kita banyak mengalami PHK massal. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mem-PHK massal karyawan-karyawannya sampai banyak terjadi protes, demo, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ekonomi keluarga gue sudah terbilang cukup sulit dari sebelum di PHK itu. Jadi ketika itu kondisinya, Abi adalah seorang staf di salah satu rumah sakit di Jakarta. Beliau mensupport rumah sakit di bagian instalasi pengolahan air limbahnya. Jadi memang bukan staf yang secara langsung mensupport rumah sakitnya gitu. Tapi meskipun begitu, ketika itu gaji Abi itu atas UMR lah. Atas UMR Jakarta. Tapi kan kondisinya di keluarga kita tuh ada 5 orang. Abi, Umi, terus anaknya 3. Gue anak pertama, ada gue 2. Nah, ketika kondisi ekonomi mulai sulit, itu gue lagi ada di kuliah trimester 3. Jadi gue emang ngambil 1 tahun aja D1, dan sistemnya pakai trimester bukan semester. Nah, ketika itu gue ada di trimester 3 dan kerasa banget ekonomi mulai sulit ketika Abi itu gajiannya tuh mulai telat gitu. Jadi yang harusnya gaji bulan Februari misalnya, itu baru dibayar 1 bulan setelahnya. Mau gak mau kan kita tetap harus makan kan. Akhirnya karena gak punya simpanan dan lain sebagainya pun, Umi jadi harus cari pinjaman uang kesana kesini kan. Dan akhirnya ketika itu kita punya utang lah bisa dibilang. Nah, sampai benar-benar beberapa bulan setelahnya maksudnya rumah sakit itu benar-benar udah nggak kuat untuk membayar gaji Abi lagi, karena kan Abi cuma staff teknis di belakang aja. Jadi rumah sakit mengangkat Abi dan Abi jadi pengangguran selama beberapa bulan, hampir setengah tahun kayaknya. Gue juga lupa sih detailnya kayak gimana. Dan ketika itu terjadi, gue kondisinya masih kuliah. Gue gak bisa bantu keluarga apapun, karena gue juga belum dapat kerja. Gue baru magang waktu itu di salah satu perusahaan startup. Sedikit cerita dulu ke masa internship gue ya. Jadi ketika gue internship itu, gue kan jurusan desain grafis ya, tapi gue diajarin caranya bisnis gitu. Dan gue merasa kayak, wow, ini keren banget, ini ilmu keren banget gitu. Gue belum tentu bisa dapat ilmu ini di luar sana. Gue mungkin internship di perusahaan lain, gue cuma disuruh fotokopi mungkin ya gitu. Kayak paling ngerjain hal-hal teknis kayak gitu. Makanya gue merasa bersyukur banget bisa internship di tempat itu. Nah, gue yang semangatnya internship di situ, tiba-tiba dibilang sama Umi, Ci, kamu
gak usah magang lagi ya, pulang aja ke rumah, stay di rumah. Bingung lah gue, kenapa? Dan Umi bilang, kita udah gak punya budget untuk ongkos kamu dari rumah ke tempat magang, jadi kamu gak usah magang lagi ya. Di situ gue bener-bener kayak shock. Gue diam bentar, terus gue bilang, aku pikirin dulu ya Mi. Akhirnya gue berpikir karena bagaimanapun gue gak bisa melepas internship ini. Dan lo tau, gue modal nekat. Gue bilang gini sama gue, Mi, Umi gak perlu biayain ongkos aku pulang pergi dari rumah ke tempat magang. Aku bakal ngontrak bareng teman aku, dan Umi cukup kasih aku uang di bulan pertama aja untuk biaya makan. Di bulan selanjutnya biar aku cari uang sendiri untuk aku makan. Gila gak? Itu bener-bener gue modal nekat banget. Gue sendiri ketika ngomong kayak gitu, gue gak ngerti gue bakal dapat duit dari mana, karena logikanya gue gak kerja kan. Gue cuma magang, yang magang tuh ya kan niatnya belajar lah, kita nggak dibayar ya kan. Jadi gue literally gue nggak tahu gue dapat duit dari mana. Tapi udah, gue yakin dengan perkataan mentor bisnis gue pernah bilang kayak gini, setiap manusia itu pasti dijamin kok rezekinya oleh Allah. Selama lu masih hidup, artinya lu pasti punya rezeki. Kalau rezeki lu udah habis, ya lu mati gitu. Dan itu yang bikin gue kuat banget, kayak rezeki itu dari Allah, bukan dari orang tua kok. Jadi kalau misalnya emang umur gue masih panjang, umur gue masih dikasih hidup sama Allah, pasti gue bakal dapat rezeki gue dari manapun jalannya, bukan dari orang tua pun pasti akan nyampe ke gue. And you know, 3 bulan gue magang, gue survive, gue bisa hidup sampai hari ini. Gila sih, salut banget. Meskipun rasanya kalau balik lagi ke masa itu, waktu itu gue ngerasa kayak masa itu masa berat banget, karena gue bener-bener gak ada kerjaan juga kan, gak ada pekerjaan pasti. Dan gue rasanya kalau pengen nangis ya gue nangis gitu kan. Cuman yang gak nyerah juga, gue mencari cara untuk bagaimana caranya supaya bisa dapet cuan gitu. Gue juga bilang sih ke mentor gue, terus mentor gue ikut bantu cariin solusi gimana caranya. Terus akhirnya kita jadi bikin bisnis bareng gitu, gue sama mentor gue gitu kan. Yang dari bisnis itu akhirnya kita bisa dapat proyekan untuk akhirnya dapat duit dari situlah, bisa untuk makan dan sebagainya. Dan kalau kalian tahu, gue selama gue ngekos, itu kan gue ngekos bareng temen gue nggak bayar. Gue awalnya niatnya cuma bilang gue mau numpang aja sih selama 2 mingguan gitu. Ternyata keterusan sebulan apa 2 bulan gitu gue di kontrakan situ, dan gue literally nggak bayar gitu kan. Yang bayar tuh temen gue patungan gitu. Dan gue berterima kasih banget sama kalian, Vina, Kia, Laila juga, yang udah ngebantu banget di masa sulit gue. Gue pasti akan ingat banget jasa kalian, dan semoga Allah lipat, dan semoga Allah balas kebaikan kalian dengan pahala yang berlimpah. Itu adalah awal-awal masa ketika Abi di PHK, dan kondisi di rumah juga lebih parah karena Abi benar-benar nggak ada gambaran mau ngapain juga. Jadi kayak ya udah, biaya untuk makan besok hari itu dari hasil pinjem. Sebenarnya Abi tuh punya bisnis sampingan. Jadi kan Abi staff di rumah sakit sebagai IPAL, bagian IPAL ya. Nah, Abi juga punya bisnis IPAL sebenarnya. Jadi istilahnya kayak proyekan gitu. Perusahaan mana yang mau bikin instalasi pengolahan air limbah itu bisa ke Abi. Dan biasanya Abi dapat orderan dari, kalau nggak rumah sakit itu restoran, terus juga gedung-gedung domestik gitu. Nah, dan biaya dan profit dari pembuatan project IPAL itu tuh gede banget. Waktu Abi masih sering dapat proyekan, Abi tuh bisa satu kali project itu profitnya 50 juta. Kadang pernah mendekati 100 juta juga kan. Kayak
sebenarnya tuh ya itu bagus banget, bisnis itu tuh bagus banget. Cuman gue nggak ngerti kenapa ketika itu, gue belum ngerti kenapa, tapi bisnis IPAL tuh benar-benar lagi turun banget. Abi nggak dapet orderan sekitar 1,5 tahun. Itu benar-benar kosong banget. Bahkan desain IPAL pun itu cuma dapat sekali aja. Setelah beberapa hari belakangan ini we have talk, gue sih baru kalau ternyata dari perspektif Abi tuh emang industri sektor IPAL ini udah berevolusi cara bisnisnya gitu, dan cara Abi tuh cara lama, jadi udah nggak bisa dipakai lagi lah, intinya kayak gitu. Pokoknya intinya kita benar-benar nggak ada income sama sekali. Abi masih tetap berharap dari si proyek ini. Gue sama Umi pernah nyaranin juga untuk kenapa nggak ngegojek aja gitu. Itu kan mobil tuh ada di parkiran dan nganggur, karena bapak gue juga nggak, karena Abi juga nggak kemana-mana kan, jadi yang nganggur aja. Daripada dianggurin, mending jadi produktif lah gitu ya. Terus Abi bilang nggak mau kalau misalnya dipakai tuh si mobil itu, nanti banyak banget ruginya, mulai dari bahaya banyak kejahatan gitu sih. Gue nggak ngerti sih kenapa Abi mikirnya kayak gitu, kenapa malah mikirin bahayanya yang itu sangat negatif gitu kan. Kenapa nggak lihat sisi baiknya dulu terus kita antisipasi gitu kan. Cuman ketika itu emang Abi tuh berpikir bahwa banyak resikonya untuk ngegojek itu, mulai dari banyak bahaya, banyak kejahatan, kriminalitas lah terjadi pada Gojek driver ini. Terus juga dari segi mobilnya itu pasti nanti bakal ada kerusakan dan lain sebagainya. Terus biaya perawatannya kan mahal juga ya kalau mobil kayak gitu. Dan gue jujur ketika mendengar penjelasan Abi yang seperti itu, gue sebel banget. Kayak elah kayak gitu doang masa sih, nggak bisa. Cuman setelah akhirnya beberapa bulan, karena menyadari mungkin ya kita nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini, kita nggak mungkin terus-terusan untuk makan besok hari tuh ngutang dari saudara, dari tetangga, itu nggak mungkin bisa. Akhirnya Abi daftar Gojek, meskipun awalnya daftar Grab dulu dan banyak banget lika-likunya ya. Terus akhirnya ya udah berhasil daftar Gojek dan mulai nge-driver. Dari fenomena perjalanan keluarga gue yang tadinya gaji UMR plus bisa dapat profit ratusan juta dari bisnis sampingan, sampai di titik ini yang Abi masih jadi Gojek driver dengan penghasilan harian yang gak nentu. Kadang bisa dapat sehari lumayan, yang paling kadang pernah sehari itu cuma bawa pulang 50.000 uang bersih, 50.000. And on those days Umi selalu cerita ke gue kayak Abi cuma dapat segini, dan jujur sedih banget sih ngedengernya. Dan itu yang bikin gue semangat juga untuk karena gue lagi bisnis juga nih, ayo bisa jadi kaya aku dari bisnis, bisa bikin Abi berhenti jadi Gojek driver dan bisa biayain keluarga gitu. Dari fenomena ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil, terutama untuk gue, dan bakal gue share ke kalian, terutama untuk gue dan kalian yang mungkin belum berkeluarga, atau beberapa mungkin ada yang kalian yang masih anak sekolah, atau juga ada yang udah kerja atau kuliah, atau udah kerja tapi belum menikah gitu. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga banget tentang bagaimana seharusnya kita mengelola uang untuk menjadi kaya gitu. Maksudnya untuk bisa bertahan hidup. Minimalnya adalah untuk bisa bertahan hidup meskipun kita nggak kerja gitu, tanpa harus ngutang, tanpa harus ngutang, tanpa harus ngejual sana sini gitu. Dan tujuan akhirnya kalau terus menerus dilakukan adalah tentu saja jadi kaya. Jadi setelah gue mengamati fenomena yang dialami keluarga gue dan
kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tua gue dan pelajaran apa sih yang bikin gue ambil. Ternyata ada beberapa poin yang bisa gue simpulkan. Yang pertama adalah dari cara mereka mengelola uang. Jadi begini, dengan profit hampir 100 juta dan itu terjadinya sering. Jadi setahun itu mungkin ada 2 kali ya, 2 atau 3 kali gitu kan, atau sekali, lupa sih gue, pokoknya dia sering. Harusnya ketika kondisi ini terjadi, kita baik-baik aja gak sih? Harusnya keluarga gue tuh ya stabil lah gitu, maksudnya gak bener-bener harus sampai ngutang sana ngutang sini gitu. Tapi why it happens? Apa yang bikin ini tuh kejadian? Kenapa bisa kayak gini? Dan setelah gue amati dari profit AB yang masuk, misalnya let's say punya 50 juta 50 juta itu dihabisin semuanya, meskipun itu kerasanya dihabiskan untuk hal-hal yang memang bermanfaat ya, kayak beli mobil kan ada fisiknya tuh, atau juga renovasi rumah itu juga ada fisiknya kan, tapi ya bener-bener habis ke arah situ. Jadi gini, misalnya di project yang pertama uangnya habis untuk renovasi rumah, maka habis dong uangnya. Maka Abi akan berusaha putar otak gimana caranya nyari klien lagi supaya di project kedua itu bisa dapat profit lagi untuk membeli hal yang lain. Dan waktu itu kalau nggak salah ganti mobil Abi. Kayak sebel banget gak sih, ya Allah, ganti mobil. Dan itu tuh sering banget kejadian, hal yang sebenarnya belum terlalu butuh tapi mendadak tiba-tiba butuh. Jujur ya, ini emang sering banget terjadi sama kita ketika kita merasa punya uang. Tiba-tiba HP tuh udah ngerasa pengen diganti, padahal sebenarnya itu masih bisa dipakai. Atau tiba-tiba kita pengen beli tas baru atau sepatu baru atau hal yang lainnya, dan ini sering banget dipakai. Ini adalah racun guys, dan ini harus segera dihentikan sebelum terlambat dan menyebar. Oke, kalau misalnya receh doang, misalnya kita beli tas misalnya yang paling cuma 100.000, padahal kita nggak butuh misalnya. Tapi kalau misalnya habits ini kita bawa terus-terusan, ketika kita udah punya daya beli ratusan juta, kayak misalnya yang Abi lakuin itu, bisa jadi kita ngebeli hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan loh. Kayak tadi misalnya tiba-tiba Abi pengen ganti mobil, itu kan sebenarnya nggak perlu ya. Ketika ada uang income masuk, income dari bisnis, ini kan bisa dibilang bisnis ya, harusnya cash itu benar-benar dibagi-bagi. Jadi ada yang memang disisihkan untuk akhirnya bisa diputar sebagai modal untuk menjadi profit lagi. Beberapa ditabung untuk membeli aset, dan ya mungkin hanya sekian persen yang sebenarnya boleh dinikmatin gitu. Tapi ini memang kesalahan semua pebisnis sih. Jadi poin yang kedua, kesalahan semua pebisnis adalah merasa bahwa uang yang masuk adalah gajinya dia. Padahal bukan. Itu adalah uang perusahaan yang harus kita putarin dulu agar bisnis kita tuh kembali lancar. Baru setelah itu bisa kita nikmatin beberapa persennya aja, kayak gitu. Dan kesalahan yang ketiga yang gue tangkap adalah Abi nggak pakai uangnya untuk sesuatu yang bisa diinvestasikan. Investasi itu kan akan menghasilkan passive income ya, passive income. Jadi kita nggak kerja pun kita akan dapat duit gitu. Dan harusnya dengan profit 50 juta, 100 juta minimal kita bisa punya aset ya beberapa lah gitu. Oke, mungkin rumah harganya sih ratusan juta sih ya, mungkin belum masuk, tapi kan kita bisa membeli aset lain yang bisa kita sewakan untuk menghasilkan passive income bagi kita gitu. Dan bayangin deh kalau misalnya ketika itu Abi membelanjakan uangnya itu untuk aset, profitnya itu untuk aset. Gue pikir ketika pandemi ini menghadang, ya keluarga kita bisa survive. Tapi kesalahan Abi, dan jujurin kesalahan banyak orang juga, uangnya malah dipakai untuk menghabiskan hal yang lain dan tidak membelanjakan asetnya. Itu yang salah. Dan gue juga jadi belajar gitu ya, bahwa ternyata orang-orang zaman dulu tuh bisa kaya ya karena
uang mereka tuh dipakai untuk beli tanah, sawah berhektar-hektar, kan, juragan sawah cenahnya, kayak gitu. Itu kan orang tua zaman dulu kebanyakan kayak gitu ya. Nah, ternyata ilmu itu tuh masih bisa diterapkan sampai sekarang gitu. Dan berinvestasi ke properti, kafling, atau mungkin bangunan itu lebih stabil dibanding dengan investasi ke saham atau reksadana atau obligasi, yang gue juga nyaranin untuk investasi ke sana sih. Dan poin terakhir yang gue pelajarin adalah ternyata jualan dan bisnis itu memang beda ya. Ada seseorang yang mungkin dia cuma berdagang aja gitu, berdagang, berjualan, tapi nggak berbisnis. Bisnis itu punya manajemen, punya sistem, punya cara mengelola bisnisnya gitu, dan biasanya dia di masa mendatang akan merekrut gak banyak juga sih ya, mungkin lebih dari 1 orang gitu kan, untuk sama-sama membangun bisnisnya gitu. Dan bisnis ini beda dengan dagang yang cuma ya udah sifatnya transaksional aja, goalsnya cuma barangnya closing gitu. Tapi bisnis ada banyak hal yang dipelajarin, gak hanya omset, gak hanya profit, tapi dari profit itu gimana caranya supaya memaintain bisnis untuk kedepannya, kayak gitu-gitulah intinya pokoknya dagang dan bisnis itu beda gitu kan. Dan ketika gue amati peristiwa Abi dan gue belajar sedikit-sedikit juga ilmu bisnis dari mentor gue menyadari bahwa ternyata Abi selama ini mungkin cuma berdagang aja gitu. Cash flow-nya benar-benar nggak diatur kayak gimana, cash in, cash out, terus mana yang bisa di leverage itu benar-benar nggak diulik gitu. Dan Abi juga nggak update soal perkembangan bisnis di sektornya gitu. Jadi ternyata kan awal matinya bisnis Abi adalah ketika model bisnisnya Abi tuh udah kalah saing dengan model bisnis IPAL yang lain. Nah, ketika Abi bilang kayak gitu, gue tuh bertanya-tanya, terus kenapa Abi nggak coba juga ngikutin model bisnis yang kayak gitu. Justru dengan pengalaman Abi yang sebelumnya yang udah pengalaman bikin IPAL sana sini, terus dengan model bisnis yang baru kan harusnya bisa lebih trusted di mata klien kan. Tapi ya gue nggak tahu sih apa yang bikin Abi itu menyerah dengan hal itu. Dan gue juga ketika gue menawarkan diri untuk membantu, Abi juga kayak udah angkat tangan dengan bisnis ini. Jadi kayak bener-bener ini nggak dijadiin senjata utama lagi untuk pintu rezeki kita gitu. Jadi maybe kalau dapat orderan proyekan dari IPAL ini tuh mungkin berasa kayak rezeki yang tidak terduga-duga kali, mungkin istilahnya kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang gue pelajarin dari fenomena ini, dan gue harap kalian juga bisa ngambil ibrohnya, pelajaran kedepannya tentang gimana sih gimana sih caranya mengelola keuangan agar ketika nanti terjadi fenomena seperti ini tuh kita nggak kelabakan gitu. Gimana caranya sih, atau juga gimana caranya sih supaya kita tuh bisa menjadi orang kaya beneran gitu, atau gimana caranya sih mengatur bisnis dan keuangan. Terutama apalagi di 2023 kan ada wacana resesi juga ya, dan kondisinya mungkin akan sama seperti awal-awal pandemi atau mungkin lebih parah. Wallahu alam, nggak ada yang tahu karena kita juga belum ada di masa itu kan. Itu baru perkiraan dari para ahli ekonomi di Indonesia. Dan ya, sebelum kejadian yang gue alamin menimpa kalian, atau mungkin beberapa dari kalian udah ada yang mengalami hal itu, berarti kalau kayak gitu sebelum kejadian itu terulang lagi gitu kan, ada baiknya kita mulai membenahi hubungan kita dengan uang mulai dari sekarang, tentang gimana sih caranya kita memperlakukan uang, bagaimana sih caranya kita memanage bisnis yang benar tuh kayak gimana. Itu harus benar-benar dibenahi agar gak terjadi kondisi gue di kalian gitu. Dan hal lainnya yang gue pelajari selain tadi beberapa poin yang gue jabarkan adalah ketika itu gue benar-benar belajar bagaimana menggantungkan harapan pada Allah.
Gue nggak tahu apakah ini jawaban dari doa gue. Jadi waktu itu tuh gue pernah berdoa kayak gini, ya Allah, aku kan udah masuk umurnya yang sebenarnya matang untuk bisa dinikahi gitu kan, tapi kok secara umur tuh aku belum matang gitu. Gue nanya gitu sama Allah, kayak aku merasa aku masih punya mental yang lembek, terus aku belum mandiri juga, terus gimana nanti kalau berumah tangga, apakah aku siap untuk menghadapi kondisi-kondisi nanti yang akan datang, mulai dari kita kan nggak tahu ya nanti kondisi suami kita nanti kayak gimana, apakah rezekinya lancar atau gimana. Ya of course kita maunya lancar dong, tapi kita harus senantiasa siap dengan kemungkinan terburuknya. Terus gimana kalau misalnya aku belum siap ya Allah gitu, kayak ya Allah, aku kayaknya pengen mulai persiapan untuk bisa siap menghadapi kondisi pernikahan nanti deh gitu. Dan mungkin dari doa itu Allah kabulkan dengan jreng, Allah kasih lah abi gue di PHK, terus gue survive sendiri gitu kan, dan gue menggantungkan harapan gue kepada Allah, dan gue bisa mengambil ibrah bahwa ternyata rezeki itu emang dari Allah. Dan kalau kita mau minta sesuatu, sebenarnya mintanya itu harus kepada Allah, bukan kepada orang tua kita yang mungkin selama ini ngasih kita uang, bukan juga kepada perusahaan, pada bos kita yang setiap bulannya ngasih kita gaji, karena nggak ada yang tahu kan kapan bos kita tuh akan berhenti memberikan kita gaji gitu. Jadi seharusnya emang kita menggantungkan semuanya tuh kepada Allah gitu. Oh ya, sebelum ditutup, gue mau ceritain satu hal lagi yang ini bener-bener bikin gue kalau inget ini tuh kayak amazed banget, dan gue pengen nangis juga sih jujur. Jadi waktu itu ceritanya itu kita mau wisuda. Gue sih, bukan kita. Gue mau wisuda ceritanya waktu itu. Dalam kondisi pandemi, kampus gue berhasil dapetin hotel yang bisa wisuda offline. Ballroomnya tuh disewa untuk resepsi gak? Untuk wisuda offline gitu. Nah, ketika itu gue diminta untuk jadi perwakilan angkatan untuk menyampaikan speech, pidato tapi pakai bahasa Jepang. Ya dulu kan gue wibu ya, jadi ya gue ngerti lah bahasa Jepang dikit-dikit, even sekarang gue udah agak lupa sih, tapi waktu itu intinya gue ya udah pakai bahasa Jepang. Gue diminta untuk jadi perwakilan angkatan. Nah, H-min berapa wisuda ya, gue lupa. Duit gue tinggal menipis banget. Aduh, gue bingung ini gimana ya. Gue bingung banget. Pokoknya duit gue ini udah sangat-sangat amat tipis guys. Sampai ketika wisuda itu gue cuma punya duit berapa ya? Gue lupa. 2.000 apa ya? Bahkan gue tuh sampai gak sempat sarapan gitu loh kalau gak salah. Apa gue makan Indomie gitu kan. Gue lupa, pokoknya intinya gue pernah nggak sarapan pagi gitu. Jadi kalau nggak salah sehari sebelum wisuda tuh kan ada rehearsal, apa sih, glider stick ya. Itu gue malamnya nggak makan, pulang dari rehearsal itu, kalau lu tahu. Jadi ceritanya tuh harusnya duit yang gue punya itu cukup untuk ongkos besok, untuk ongkos hari itu ke glider stick plus ongkos besok paginya dari kosan gue ke hotelnya. Itu duitnya pas-pasan aja di situ, dan gue cuma nyisa Indomie 1 doang tuh di kosan tuh. Dan gue mikir ya udahlah, pulangnya gue bakal dapet tumpangan dari bapak gue gitu kan. Bapak gue kan bawa mobil ya, jadi kayak ya udah nanti juga pasti pulangnya dianterin abi kok ke kontrakan gitu. Ya udah, akhirnya ketika rehearsal itu ternyata pas rehearsal gue nggak tahu lu gimana caranya, tapi tuh gue nyasar gitu, kelebihan lah gitu. Akhirnya tuh dengan kondisi gue lapar banget, gue belum makan, gue jalan 15 menit dari tempat gue nyasar ke hotelnya. Gue jalan 15 menit itu nyampe hotel kelayangan banget. Udah gitu pas di hotelnya disuruh ini kan ceritanya tampil tuh, maksudnya latihan untuk pidatonya.
gue udah bukan dibentak sih, kayak dipelototin sama sama ini pembinanya gitu. Ya gimana ya kan, gue lapar banget gitu. Tapi udah, intinya gue baru sarapan tuh, jadi bener-bener sehari sebelum wisuda tuh gue makan pagi doang. Siangnya gue sorenya gue lapar dan gue maksain jalan kaki sampai pusing banget. Malamnya gue langsung tidur. Terus besok paginya tuh baru gue sarapan Indomie doang tuh. Gue nggak makan nasi, Indomie doang. Gue nggak tahu, lupa kenapa nggak pakai nasi waktu itu ya. Pokoknya gue makan Indomie aja. Terus gue bener-bener nggak ada duit, cuma ada 2.000 di dompet tuh. Ongkos angkut gak muat lah 2.000 ya. Akhirnya gue malam sebelumnya sih, karena gue udah mengantisipasi hal ini terjadi, akhirnya gue menghubungi sahabat gue di SMK. Sebenarnya rumahnya agak jauh dari kosan gue, cuman gue minta tolong kayak, lu bisa nggak nganterin gue ke hotel ini? Gue bener udah gak ada duit lagi gitu untuk kesananya gitu. Gue mau wisuda nih, bisa nggak lu anterin? Tapi pagi-pagi ini, dan gue tahu lah dia pagi-pagi masih tidur kayaknya. Maksudnya abis subuh tuh biasanya tidur lagi. Dan cuman gue sangat berterima kasih banget ketika dia bilang ya oke, bisa gitu. Gue ingat banget pagi-pagi dia jemput gue di gang kontrakan. Terus gue sama dia akhirnya pergi ke hotel. Dan gue masih sangat berterima kasih pada jasa dia yang gede banget ketika itu. Gue harap ya, kalau lu denger ini, gue harap lu selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan apapun yang lu pengen, semoga selama itu baik menurut Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya, dan oke, akhirnya gue wisuda tuh kan. Gue nyampe di hotel, gue makasih, terus dia balik lagi, terus gue wisuda kan. Itu dengan kondisi gue nggak tahu besok mau makan apa. Bener-bener tinggal 2.000 doang tuh di dompet. Gue nggak mikirin besok mau makan apa gitu. Umi juga nanya tuh, masih ada nggak uang, katanya gitu. Ya mungkin mau dikasih kali ya kalau benar emang nggak ada. Sebenarnya di dompet tuh cuma ada 2.000 kan. Cuman gue bilang aja, ada, tenang aja. Gue bilang gitu. Pokoknya gue nggak pengen Umi itu sampai khawatir dengan kondisi gue ketika itu. Dan lu tahu, ketika selesai wisuda, teman gue bilang, "Cil, lu dicariin Pak Anu." Pak Anu tuh namanya bukan Anu sih. Ya, tapi Pak Anu tuh panitia gitu, panitia wisuda juga kan. Terus akhirnya gue samperin lah orangnya, "Pak, nyariin saya." Terus beliau ngasih gue map gitu. "Makasih ya udah ngisi pidato hari ini," gitu. "Oke Pak, sama-sama," gitu. Gue bukalah mapnya. Dan itu isinya amplop, guys. Amplop. Gue disitu langsung kayak, Masya Allah, Alhamdulillah. Emang Allah tuh gak akan pernah ninggalin kita gitu. Emang yang akan jadi rezeki kita itu kan balik ke kita. Gak mungkin nyasar loh. Dan ya udah, dari situ gue benar-benar belajar untuk menggantungkan semuanya sama Allah. Oke, udah gitu aja sih cerita yang sampai saat ini masih sangat berkesan di gue. Ini kalau lu notice, gue suaranya agak bindeng ini, mohon maaf ya, kan gue dibilang kalau gue inget cerita itu tuh bawahnya sampai nangis gitu kan. Semoga ada ibroh yang bisa diambil dari pelajaran ini. Maksudnya dari kisah itu, dari cerita hidup gue itu, ada yang bisa kalian ambil. Tetap semangat untuk kita semua, kaum-kaum yang mungkin sedang berjuang dengan tantangannya masing-masing. Ada yang mungkin dapat cobaan dari segi ekonomi, ada yang mungkin dapat cobaan dari segi orang tua, keluarga, saudara, atau ada juga yang dapat ujian dari pertemanan, kehidupan sosialnya. Setiap orang pasti akan mengalami ujian, karena ya dunia itu tempat ujian. Kalau mau berhenti ya mati gitu. Tapi gue harap kalian gak sampai milih untuk mati ya guys ya. Karena
Ya bagaimanapun bunuh diri bukanlah solusi, karena ketika kalian bunuh diri terus kalian kehilangan kesadaran, ketika kalian bangun lagi, boom, pada mahsyar gitu kan. Kayak wow, lebih berat lagi pertanggungjawabannya gitu. Jadi mendingan bersusah-susah di dunia, karena tenang aja, di dunia susah masih Allah kasih jalan keluar, masih Allah temenin gitu. Kalau di pada mahsyar gimana? Udah nggak ada yang bisa nyelamatin, keluarga juga udah nggak bisa, dan Allah juga udah berlepas tangan. Jadi kalau mau susah, mending susahnya di dunia aja gitu. Okay, I think gitu aja sih ya untuk episode hari ini. See you in the next episode. Untuk kalian yang pengen berbagi kisah, berbagi cerita kehidupan tentang itu, masalah kalian atau apapun yang sangat berarti untuk kalian bisa ceritain, kalian bisa tulis dan kirim ke DM gue di Instagram. Bisa DM aja ke alamat IG @icosroom, nggak pakai sih. Bisa langsung search di Instagram atau juga bisa klik link di deskripsi. Nanti ada beberapa link, itu bisa pilih yang Instagram. Insya Allah nanti kalau misalnya memang ada yang bener-bener cerita yang menurut gue ini bagus nih, kalau misalnya untuk di share ke teman-teman yang lain yang sesuai juga dengan temanya gitu, nanti gue bacain di Icos Room episode yang lain, dan mungkin akan dibuat ya sesi lebih panjang, dan mungkin nanti akan dibedah, dan beberapa teman-teman juga bisa membantu untuk solusinya mungkinnya di diskusi gitu nanti. Okay, I think that's all for today. Thank you guys for listening. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.